main outdoor, terus yang di luar di alam itu kan cenderung luas banget kan. Ya kita nggak bisa menghasilkan karya langsung gitu, tapi dengan kita main di sini itu udah sangat-sangat menginspirasi sih. Saya suka jazz itu dari bikin band SMA, mainin lagu-lagu standards. Itu agak unik sih sebenarnya. Kalau aku sih dari dulu bukan penikmat jazz, justru jazz banget nih sih. Menurut saya sendiri masih ada gap sekarang. Anak-anak yang sudah jazz tuh berarti anak-anak yang cool gitu. Jadi I think they're doing something good here. Yeah. Sebenarnya nggak cuman buat kaum elit aja, jadi memang tergantung orangnya aja sih menurut saya. Jadi apakah mereka cukup terbuka mau menikmati musik yang cukup baru sebenarnya kan, cukup baru. Maksudnya kalau dilihat dari history juga, ini berangkat bahkan dari kaum bawah gitu, jadi dari Amerika black people. Jadi sebenarnya bukan untuk kaum elit. Jadi sebenarnya yang 24 lakuin juga kita gimana bikin orang tertarik dulu untuk cobain dengerin jazz gitu. Jadi dengan approach kita juga yang lagu-lagu kita yang cukup easy listening, tapi tanpa mengurangi idealisme kita sebagai musisi jazz gitu. Jadi ya hopefully 24 bisa jadi entry level teman-teman sih buat mencoba masuk ke dunia jazz ini gitu. Sebelum dengerin yang tadi terkesan rumit gitu, cobain dengerin 24, malah promosi. Kalau aku sih dari dulu bukan penikmat jazz justru pas belajar musik, tapi waktu itu dengerin Joe Pass, ada videonya di YouTube, dia main solo kalau nggak salah, main lagu All the Things You Are. Itu kena banget sih, kayak hit me hard. Jadi kayak wah gila sih ini orang bagus banget. Nah dari situ mulai ketertarikan untuk menggali lebih dalam, lebih mencari tahu tentang jazz tuh kayak apa sih, improvisasi di jazz tuh seperti apa sih. Akhirnya ya udah lanjut di situ. Mungkin kalau buat teman-teman yang baru mau mulai bisa coba dengerin jazz yang ada vokalnya dulu ya nggak sih? Kayak misalkan Chet Baker, album Chet Baker Sings ya, It Could Happen to You. Bisa dengerin Diana Krall, bisa dengerin Ella Fitzgerald, bisa dengerin Billie Holiday, Nat King Cole, Frank Sinatra gitu. Itu pasti enak sih, nggak mungkin orang nggak suka deh kayaknya. Kebetulan waktu pertama kali belajar jazz sih di kuliah kan. Nah di kuliah tuh memang materinya waktu itu ya Joe Pass, terus Charlie Parker, Transcribe gitu. Jadi memang awalnya itu entry levelnya udah terhitung rumit sebenarnya sih, karena waktu itu emang tuntutan untuk di kuliah harus belajar kayak gitu sih. Cuma mungkin karena sebelumnya aku juga udah sering dengar beberapa, jadi buat aku pribadi sih nggak begitu berat gitu. Saya suka jazz itu dari mungkin karena pengaruh dari ayah saya kali ya, suka dengerin tapi emang masuknya nggak langsung straight ahead gitu. Dari kecil udah kayak expose sama musik-musik yang mungkin lebih smooth jazz gitu. Terus mulai SMA baru udah mulai suka kayak Parker dan lain-lain gitu. Jadi dari SMA udah mulai suka sih. Idolanya Charlie Parker. Aku sama sih dari SMA juga. Lebih ke kalau aku dari teman-teman sekolah beneran. Mereka suka jazz, terus kita bikin band SMA, mainin lagu-lagu standards. Itu agak unik sih sebenarnya. Musik jazz identik dengan kebebasan dan improvisasi bunyi. Jadi, lumrah untuk sebuah pertunjukan jazz hanya berisi musik tanpa vokal atau istilahnya instrumentalia. Bahkan seakan-akan
There's no wrong note in jazz, karena para musisinya berkomunikasi lewat bunyi dari instrumen masing-masing hingga sampai ke telinga penonton. Sebenarnya kalau orang ngomong kayak there's no wrong note, benar, tapi dalam konteks tertentu, tentu aja. Jadi nggak bisa juga kita ngomong itu terus jadi main yang asal. Tetap ada batasan-batasan sebenarnya yang nggak kelihatan, yang sebenarnya harusnya kita pahami gitu. Sebenarnya sesimpel kayak kalau kita dengerin musik ini enak atau enggak, itu kan sebenarnya ada batasannya kan. Oh ini nggak enak, ini enak. Walaupun orang bisa bebas ngapain aja. Jadi kalau apalagi dalam berimprovisasi, maksudnya saya juga sebagai pendidik gitu kan. Jadi sebelum kita bisa kayak gitu, kita harus tahu batasan-batasan apa yang harus dilakukan dulu gitu sebelum kita bisa bebas berekspresi. Improvisasi di jazz yang kayak orang mau bayangkan kayak benar-benar ini tuh free banget gitu. Ya mungkin kalau kita dengerin free jazz ya gitu. Tapi improvisasi di jazz ya bersifat spontan, tapi semuanya tuh bisa dipertanggungjawabkan apa yang si musisi itu mainkan gitu. Event free jazz pun bisa. Sebenarnya event free jazz pun mereka bisa mempertanggungjawabkan siapa yang mereka mainin gitu. Jadi ya serunya di situ sebenarnya, ketika orang ketemu chord 251, misi bisa main hal yang berbeda di situ. Misalkan musisi lain bisa main hal yang berbeda lagi, padahal chordnya sama gitu. Tetap ada batasannya sih, maksudnya nggak yang sembarang. Oh ya udah main kromatik aja gitu, atau main outside gitu kan, banyak yang lagi Banyak konotasi kayak gitu ya konotasi kayak gitu. Tapi sebenarnya outside pun kalau dijelaskan secara teori bisa dianalisa dia mikir apa, jadi dia nggak sembarang mencet gitu. Jadi semuanya bisa dijelaskan secara teori, dipertanggungjawabkan lah gitu. Ya mungkin kita banyak terinspirasi juga sih, kayak misalnya di Gaya Music Fest ini, dari environment-nya di sini, terus juga dari venue-nya, dari segala tempat ini, konsepnya menginspirasi kita banget. Mungkin ya kita nggak bisa menghasilkan karya langsung gitu, tapi dengan kita main di sini itu udah sangat-sangat menginspirasi sih dari sekelilingnya. Ya, dan surprisingly tadi hangat banget sih kalau main outdoor, terus yang di luar di alam itu kan luas banget kan, jadi kayak kita susah untuk berinteraksi dengan jarak dari kita dengan penontonnya agak lumayan jauh, jadi susah interaksi. Ini tuh enggak ya, malah kayak ngobrolnya enak, dekat banget. Kita ngerasa intimate banget sih gitu. Jadi itu yang membuat kita salah satu pengalaman berkesan festival di alam kayak gini gitu. Di alam tuh lebih adem aja menurut aku, lebih rileks sih, nggak setegang itu walaupun materinya susah. Dan kayaknya dengan posisi duduk penonton yang nyantai gitu, terasa lebih intimate juga. Kahitna berangkat akar musiknya memang dari jazz fusion terutama ya. Kita main Latin fusion, Latin jazz. Awal-awalnya kita berangkat dari situ musik. Jadi harmoni-harmoni atau akord-akord lagu-lagu yang ada di Kahitna ini walaupun pop, tapi akar berangkatnya tuh sebenarnya banyak pengaruh dari musik jazz. Kami tuh sebenarnya lebih banyak bagaimana turut membantu mengembangkan atau musik jazz lebih berkembang lagi, dan itu menyenangkan untuk kita karena kita hampir semuanya jazz lovers. Festival musik jazz tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Pergelaran dengan label jazz mulai gunung, pantai, hingga hutan disajikan bergiliran di beragam provinsi. Jazz tampaknya makin digandrungi. Tapi, apakah hal ini juga seiring regenerasi musisinya? Terutama di 2 tahun belakangan ini kayaknya musik jazz dan festival jazz lagi naik daun. Kayak dalam sebulan aja bisa beberapa kali ada festival jazz gitu. Dan kedepannya menurut aku kayaknya musik akan lebih beragam lagi sih genrenya, yang udah makin banyak banget subgenrenya juga gitu. Semakin bertambah jazz festival, seharusnya regenerasinya juga terus berjalan gitu. Cuman sekarang menurut saya sendiri masih ada gap sekarang. Jadi nggak tahu sekarang masanya saya, berarti dia terus nggak tahu ke bawahnya. Jadi mungkin harus lebih concern ke sana, sama paling ya itu maksudnya usaha-usaha kita juga untuk mencoba memberikan penjelasan definisi jazz yang jelas gitu di setiap festival, sama apa yang akan terjadi di
kemudian hari, paling gitu sih. Karena menurut saya sekarang ada yang benar, ada yang enggak, ada yang benar. Jadi memang masih banyak, cuman kalau lihat prospek ke depan tetap cerah kok. Menurut aku ada strategi yang penting yang harus diupayakan sama teman-teman. Bagaimana membuat musik jazz itu dipandang sebagai musik yang straight, ada di dalam mainstream yang dalam industri pop. Jadi jangan menjadikan musik jazz jadi industri pop, tapi bagaimana kita memandang dengan cara yang bisa populer dan tidak berada di awang-awang. Jadi harapannya musik jazz tidak berjarak. Dan itu dilakukan banyak teman-teman musisi muda dengan secara sukses, dengan gaya yang tidak jazz murid, berbau jazz tapi mewakili lah suasana jazz itu. Dan kalau dipertahankan dan mappingnya itu bisa dibuat secara lebih pasti gitu dari teman-teman strateginya, bagaimana positioning di media sosialnya, jangan belang-belang gitu ya kayaknya. Jadi yang membuat bangga musik jazz adalah musisi jazznya itu sendiri nanti. Konotasi jazz dulu kan berat atau apa, sekarang sih konotasinya udah ke hip, ke cool, anak-anak yang suka jazz tuh berarti anak-anak yang cool gitu. Jadi I think they're doing something good gitu. Ya, gestur-gestur itu yang bagus, dan saya harapkan sih gestur-gestur musisi muda yang seperti itu menginspirasi musisi jazz yang senior untuk bisa berbaur dan melihat bahwa musik jazz bukan musik yang eksklusif lagi, tapi musik yang harus bisa diterima masyarakat secara luas.